Buku Integrasi Ilmu dan Islam, penulis Profesor Dr. Insinyur Haji A.M. Saifuddin dan Dr. Andus Yudi Ardi. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. Intelektual umat dalam perjalanan peradaban. Pada saat Islam pertama kali muncul di Arab, Nabi Muhammad SAW menghadapi persoalan nyata kaumnya yang jahiliyah melalui tahapan-tahapan turunnya wahyu. Muhammad SAW melakukan pendidikan disertai pembenahan-pembenahan yang diperlukan. Kerap mendapat penentangan dan penolakan dengan segala gradasinya, disertai ancaman dan usaha-usaha pembunuhan. Namun pendidikan terhadap umatnya tak putus di tengah jalan. Dan Muhammad dalam waktu yang relatif singkat berhasil mempengaruhi dan mengubah paradigma usang umatnya kepada model kehidupan yang jauh lebih baik, soleh, memahami pentingnya ilmu dan memiliki semangat berilmu. Nabi berhasil membangun umat dengan identitas akhlak Islami. Di luar negerinya saat itu, para pengikut Muhammad SAW dihadapkan pada dua kekuatan adidaya, Persia dan Roma. Nabi tak gentar. Surat bertempel Muhammad Rasulullah dilayangkan melalui para utusan, memperkenalkan agama yang benar disertai ajakan untuk mengikuti Islam. Umat Nabi pun saat itu malah bangga dengan keberimanan mereka. Meskipun sedikit secara jumlah, mereka percaya diri dengan masa depannya. Kemudian mampu mencapai kemajuan dengan ilmu dan pengetahuan. Saat ini kita dihadapkan pada tantangan yang sama lagi. Umat Islam dihadapkan pada dua kubu superpower. Kubu barat dengan posisi Amerika Serikat berada di depan yang selalu mengontrol sumber-sumber alam dunia. Dan kubu timur yang dipimpin oleh Cina, Jepang, Korea yang mencapai kemajuan fantastik dalam penguasaan bidang iptek. Sedangkan dunia muslim, kawasan Arab, Afrika, dan Asia Tenggara ibarat berada di pinggir lapangan dan tak mampu menentukan bagaimana seharusnya memasuki arena pertandingan. Kita pernah mengalami masa kejayaan peradaban Islam sebagai berkah dari ketaatan umat menjalani syariah dan semangatnya menimba ilmu. Cahayanya memancar kemana-mana menjadi magnet bagi para pembelajar di barat untuk menimba ilmu. Namun zaman kejayaan itu sudah lama berlalu. Umat yang sekarang adalah umat yang merasakan kekalahan di mana-mana dalam banyak bidang, dan kita bukan hanya tak percaya diri, bahkan mengalami kegoncangan padahal masih di luar lapangan. Inilah yang membedakan kita dengan generasi pendahulu kita. Tak jarang kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang tidak beres dalam umat Islam ini? Padahal umat memiliki materi dan sumber alam yang melimpah. Al-Faruqi menyebut Muslim kontemporer sedang menderita kekurang percayaan diri, di mana keimanan dalam diri mereka tak mampu menghadapi tantangan-tantangan dunia modern. Padahal konfrontasi umat dengan dunia yang antagonistik dalam ilmu sains dan teknologi, kekuasaan ekonomi dan militer bukanlah hal yang baru. Kita sekarang berada di bawah kaki para ahli barat untuk belajar dari mereka, lalu menyerahkan diri menjadi follower mereka. Apapun yang berasal dari barat dianggap baik, benar, dan ideal, sehingga jadilah umat Islam yang berpandangan sekuler dan liberal. Pemandangan ini jauh berbeda dengan para pendahulu kita yang belajar dari orang-orang Persia dan Bizantium, lalu dalam waktu yang cepat mampu menguasai pengetahuan mereka dan kemudian melampaui guru-guru Persia mereka. Kita kehilangan giroh ini, patut kita kaji. Pendahulu-pendahulu kita belajar mengkaji peradaban-peradaban non-muslim dan berbekal keimanan, sedangkan kita mengkaji barat dengan berbekal keimanan yang rendah, yang bahkan tidak mengerti bagaimana mendudukkan agama dalam kalbunya dan tidak menempatkan ayat-ayat Al-Quran dengan hati dan pikirannya. Kita pergi ke barat. Dalam istilahnya Profesor Dr. Insinyur H.A.M. Saifuddin, bagi para pengemis lapar yang hendak memakan sisa-sisa sampah yang jatuh dari meja-meja mereka, dan kita terus-menerus dijejali oleh kemurahan hati mereka. Saat ini umat Islam berpikir dan bertindak tanpa berlandaskan pengetahuan, lebih dekat dengan mengadopsi praktek-praktek dari abad pertengahan, mencari kepuasan material dan moral melalui cara-cara di luar iptek. Kita haus kebahagiaan, haus kemenangan, dan selalu menempuh jalan singkat untuk memperoleh tempat yang tinggi, tetapi malas belajar, bahkan melepas pula keutamaan-keutamaan syariah yang diajarkan Nabi. Semangat kecendekiawan dan kepeloporan di bidang iptek semakin menurun, cenderung malas menguasai iptek kontemporer di barat maupun timur. Perlahan-lahan semakin jauh dari penguasaan iptek, bahkan cenderung mengabaikan warisan Islam yang sebenarnya sangat bermanfaat dan selalu berkaitan dengan perkembangan kontemporer. Kita tidak dapat menyangkal pentingnya ilmu pengetahuan dan perannya dalam perkembangan masyarakat modern. Namun fakta dunia muslim semakin inferior karena keterbelakangannya dalam ilmu teknologi, ekonomi, dan teknologi dan kekuatan militer. Menurut Al-Faruqi,
intelektualitas di dunia muslim mengalami guncangan mulai sejak abad ke-12 sampai dengan 13 Masehi, ketika dunia muslim diserang dan dihancurkan oleh invasi Mongol dari arah timur dan perang salib dari arah barat. Secara politis, mereka mengalami depresi dan kekacauan barisan. Para sarjana muslim kehilangan kepercayaan diri untuk bisa berhasil dengan apa yang disuguhkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mereka menjadi over sampai konservatif. Karena kekalahan dalam ilmu pengetahuan secara berangsur-angsur, akhirnya mereka pun melaksanakan ketaatan penuh terhadap teks hukum atau syariah. Mengapa yang ditinggalkan lalu diraih kembali? Psikologi peradaban mengatakan human needs recognition. Ketaatan kepada salah satu 5 mazhab terkenal, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Ja'fari, dalam pemikiran hukum menjadi sesuatu yang esensial. Ini cara mendapatkan pengakuan vertikal dan horizontal. Malangnya, sumber utama pemikiran Islam dan kreativitas ijtihad dinyatakan tertutup. Syariah dianggap telah sempurna dan banyak langkah-langkah pembaharuan disalahkan. Masyarakat luas berlari dari tantangan-tantangan modernitas, berduyun-duyun menuju thariqah sufi dan mistisme Islam. Al-Faruqi, Islamization of Knowledge. Sementara itu, selama abad-abad baru membuat perkembangan berarti dan cepat dalam pengalian sains, penelitian teknologi, dan pembangunan teori-teori, negara-negara barat bahkan membaca dunia muslim tak akan mampu mengejar. Jaraknya semakin jauh, semakin terbelakang. Karenanya barat menjadi superior dalam segala bidang, dan menjadikan superioritasnya itu jalan untuk melakukan pressure, mengancam, menghadang, mengintimidasi, menghalau, dan menaklukkan sebagian besar dunia muslim dengan penjajahan dan penguasaan teritorial. Bahkan mereka memberi pengaruh besar pada pemisahan agama dengan kehidupan. Sebagainya telah menjadi anti agama. Sebagai respon atas kemalangan ini, banyak dari pemimpin politik muslim mencoba melakukan westernisasi terhadap ummah, mengirim warganya belajar ke negeri mereka dengan harapan akan lebih memberi semangat secara politis, ekonomi, dan militer. Namun berkali-kali percobaan ini dilakukan ternyata gagal, bahkan menggiring ummah semakin tergantung pada barat. Mereka yang dikirim ke barat justru mengadopsi pemahaman barat. Itulah mengapa saat ini dunia Islam lemah dan miskin dalam segala bidang. Warganya mudah diserang dari segala penjuru, difitnah, dianiaya, dijajah, sementara sumber alamnya dikeruk secara tidak adil. Secara mendasar, masalah-masalah dunia Islam tersebut adalah fikih dan faqih atau ijtihad dan mujtahid. Sebenarnya kata fiqh digunakan untuk menyatakan pemahaman Islam secara menyeluruh. Al-Quran menggunakannya secara umum untuk menyatakan spirit Islam. Para fuqaha awal juga menggunakan terma fikih ini sebagaimana pengertian di atas. Namun sekarang terma ini hanya terbatas pada arti pemahaman hukum yang dibentuk oleh mazhab hukum. Seorang ahli hukum sekarang dipahami sebagai seorang ahli dalam bidang Al-Quran, sunnah, dan bahasa Arab. Tugas utamanya itu menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum menurut mazhabnya. Usaha-usaha untuk mereformasi pemahaman konservatif ini gagal karena 2 alasan. Pertama, di kalangan lulusan sistem pendidikan Islam tradisional sangat terbatas dalam menghasilkan ijtihad karena keterbatasan ilmu pengetahuan keislaman mereka dan tingginya tingkat buta huruf atau kebodohan di kebanyakan dunia muslim kontemporer. Merasa sudah puas dengan eksistensi kerangka kerja hukum, mereka memandang tidak perlu mengadakan reformasi, dan sarjana-sarjana agama tradisional menyerang semua pihak yang mencoba membuka pintu ijtihad dan mengadakan reformasi secara umum. Salah satu menghidupkan kembali kemampuan berpikir kreatif dan mengakomodir berbagai perbedaan pemikiran adalah dengan mengembangkan pendidikan Islam dan pemberantasan buta huruf. Kedua, sarjana-sarjana agama tradisional tidak diberi bekal dalam bidang sains modern. Mereka tak mampu melihat permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks ini sebagai satu keseluruhan, dan oleh karenanya kemampuan mereka hanya terbatas pada ifta, yaitu memberikan fatwa dan menyatakan putusan pengadilan dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini dalam realitas tak lebih dari melakukan ijtihad sebatas mazhab mereka sendiri. Beberapa tawaran pendekatan yang ada bahkan bukan merupakan solusi realistis terhadap sejumlah permasalahan krusial yang sedang dihadapi orang-orang Islam di setiap bidang kehidupan. Mempertentangkan wahyu dan akal. Aliansi antara wahyu, relevation, dan akal, rasio, merupakan perkembangan tragis dalam sejarah intelektual umat Islam. Al-Faruqi mencari akar tragedi ini disebabkan pengaruh logika Yunani klasik atau sebagian kalangan muslim
yang terlalu enggan menggunakan rasio untuk meyakinkan kalangan non-muslim mengenai kebenaran Islam. Selanjutnya, hal ini mungkin juga disebabkan Helenisme Kristen Yahudi yang hidup berabad-abad di bawah dikotomi ini terbawa masuk Islam. Akhirnya Al-Farabi mengeluarkan pernyataan yang dikuatkan para filsuf yang menentang para teolik atau mutakallimun yang merasa puas mengelaborasi permasalahan keimanan secara definisif. Masyarakat luas di bawah pengaruh sufisme atau tasawuf merasa tidak bersalah melakukan pemisahan ini. Pemisahan ini sama sekali tidak bisa diterima. Al-Quran dan rasio adalah konstan, sebagaimana anjuran bahwa manusia mesti menggunakan inteligensinya. Tetapi orang-orang Islam berlebih-lebihan dalam menekankan makna literal wahyu dan secara berangsur-angsur mengarahkan keimanan dan yang emosional, dan mungkin salah. Rasio dalam sinar wahyu adalah petunjuk, kreativitas, dan cara untuk memahami kebenaran. Namun penekanan rasio yang keterlaluan dalam keimanan intuitif juga berbahaya, karena rasio akan mereduksi iman ke dalam materialisme, utilitarianisme, mekanisme, dan ketidakbermaknaan. Pemisahan antara pemikiran dan tindakan. Dalam awal sejarah Islam tidak dikenal pemisahan antara pemikiran dan tindakan. Seorang pemimpin adalah pemikir dan pemikir adalah pemimpin. Ketika satu kesatuan antara ide dan aksi hancur, dari situlah dunia muslim menjadi menurun. Situasi menjadi semakin buruk ketika pemimpin-pemimpin politik membuat keputusan-keputusan tanpa melibatkan para pemikir. Mereka secara berangsur-angsur malahan teralienasi dan tersisih dari permasalahan umat. Sebagai pemikir cukup hanya dengan menyalahkan pemerintah, tetapi sebagian lain mengkompromikan nilai-nilai normatif dalam organisasi mereka dengan para pemikir politik. Para pemimpin yang menentang otoritas pemerintah dihukum berat. Aksi menghasilkan tirani dan suksesi terhadap kekuasaan dilakukan melalui kekerasan. Pemikiran bebas mengenai realitas empiris dan ilmu pengetahuan menjadi terbatas hanya pada komentar karya-karya lama. Sebagai hasil dari kesemuanya, sebagaimana disimpulkan Al-Faruqi bahwa pemikiran muslim menjadi konservatif dan literal dalam bidang hukum, sangat spekulatif dalam tafsir Al-Quran, mengingkari pandangan dunia dalam etika dan politik, dan memakai pendekatan esoterik dalam ilmu pengetahuan alam. Dualisme kultural dan agama. Pemisahan antara ide dan aksi menghasilkan percabangan kehidupan muslim, jalan rohania dan jalan dunia. Sekarang dua jalan ini menjadi saling bertentangan satu dengan lainnya. Akhirnya menjadi spiritualitas hampa, sama dengan kehampaan spiritualitas monastik, rahib-rahib Kristen dan Buddha. Jalan dunia di sisi lain mengembangkan sistem immoral, terbebaskan dari persyaratan moral yang sepertinya mempresentasikan pernyataan Islam menjadi pencarian spesial dari sebagian kalangan muslim lainnya. Hasilnya pemerintahan menjadi buruk, dan ketika diserang musuh kolonial hanya mempunyai sedikit kekuatan untuk melawan. Setelah periode postkolonial di mana terdapat seruan untuk mengakhiri pemisahan dua jalan di atas, ternyata tidak ada usaha konkret yang dilakukan untuk menjembatani dua gap tersebut. Pada paruh kedua abad ke-20, berbagai usaha dicoba untuk memulihkan kreativitas ilmu pengetahuan, namun hasilnya tak pernah terlihat nyata. Persoalan merata hampir di semua negara muslim adalah kenyataan bahwa sistem pendidikan yang ada sekarang didominasi paket-paket pendidikan sekular. Perhatikanlah, apa yang ada di langit dan di bumi tidak adalah bermanfaat. Tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasulnya yang beri peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Firman Allah dalam Quran Surat Yunus ayat 11. Baik, poin berikut, makna strategis kampus dalam Islamisasi Sains. Dalam artikelnya yang berjudul A Structural Theory of Impartialism, Johan Galtung, yang terkenal dengan teori dependensi medianya, menjelaskan bahwa dunia terdiri dari negara maju yang disebut pusat dan negara terbelakang yang disebut pinggiran atau periferal. Hubungan keduanya menciptakan struktur dominasi, dan melalui hubungan ini terjadi alih teknologi sekaligus transfer kultural. Dalam dunia media massa, baik cetak maupun elektronik, hubungan semacam ini tampak kasat mata. Misalnya, ketika Barat memberikan cap fundamentalis kepada kaum muslimin Afghanistan yang meruntuhkan rezim boneka komunis di negerinya, dan dengan serta-merta pers negara berkembang yang umumnya negeri muslim melansir serta mengikuti pula klaim Barat tersebut, maka istilah yang semula sehat dan netral itu menjadi kotor disebabkan proses pencitraan yang tidak objektif dari Barat, yang akhirnya fundamentalis berkonotasi sejumlah orang Islam yang berjenggot, berkafiat, berjilbab bagi wanitanya, dan sering menteror masyarakat dan muslim. Ilustrasi di atas paling tidak dapat memberikan
kesahihan teori, kebenaran teori Galtung di muka tentang hubungan antara pusat dan pinggiran. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah apa sebabnya negeri-negeri Muslim sebagai negara berkembang mempunyai kecenderungan demikian? Apakah mereka merasa rendah diri ketika dihadapkan dengan peradaban Barat? Kalau ya, apa yang menjadi akar dari persoalan tersebut? Sedangkan peradaban Barat pada dekade terakhir ini mengalami masa krisis. Apakah tidak salah kita sebagai bagian dari umat Islam dunia menggambarkan Barat sebagai patron yang ideal dalam tata kehidupan di saat mereka sendiri sedang sakit? Krisis di Barat. Apa yang dimaksud dengan krisis di sini secara pasti akan mengarah pada peradaban. Berbicara mengenai krisis peradaban artinya berbicara mengenai krisis sains modern Barat dan penerapannya teknologi. Karena sekalipun mungkin agak berlebihan, sains dan teknologi merupakan komponen dari sebuah peradaban. Ini berarti secara inheren sains dan penerapannya sendiri telah menjelaskan krisis melanda dirinya. Krisis global di negara modern telah menerpa kepada negara berkembang seperti pembangunan yang tidak berorientasi kepada lingkungan sehingga menyebabkan polusi, musim yang tidak menentu, berkembangnya fenomena anomia dalam masyarakat, dan fenomena destruktif lainnya yang merupakan representasi krisis peradaban. Kalau kita mencoba menginventarisasi sebagai krisis tersebut, maka akan didapatkan daftar yang cukup panjang. Sebagai ilustrasi adalah krisis lingkungan. Ekosistem alam kini berada dalam keadaan yang amat labil karena banyak campur tangan manusia di dalamnya, baik yang direncanakan ataupun tidak. Dampak umum rumah kaca akibat makin banyak gas CO2, hasil pembakaran bahan bakar fosil yang tidak hanya mengancam sebagian dunia tapi seluruh dunia. Belum lagi ditemukannya fakta bahwa lubang ozon bumi semakin memperlihatkan derajat ketipisannya yang mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat manusia di dunia, termasuk di dalam ini semakin cepatnya pencairan es di wilayah kutub. Hal ini barangkali hanya sebagian kecil fakta yang dapat kita jadikan sampel. Dalam dunia bioteknologi telah ditemukan teknik cloning, suatu teknik terbaru dalam mewujudkan obsesi manusia kontemporer untuk menciptakan manusia unggulan melalui benih unggulan pula. Kita akan bahas di belakang nanti. Mencermati realitas sosial semacam tadi barangkali suatu hal yang relevan jika kita merenungkan pandangan Nakib al-Atas bahwa telah dan sedang terjadi semacam dominasi pemahaman kita tentang realitas oleh Barat yang sekuler. Karena itu pemahaman kita tentang realitas yang bersandar pada atau berangkat dari teori Barat sekuler merupakan wujud nyata dari penjajahan intelektual. Pandangan semacam itu menunjukkan bahwa Nakib al-Atas sebagai salah seorang penggagas Islamisasi sains yang berkeinginan untuk membebaskan realitas dari penjajahan intelektual dan subjektivitas Barat, terutama yang menjelma dalam ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang dehumanistik, misalnya menjadikan masyarakat sebagai objek rekayasa ekonomi politik kaum elit, eksploitasi alam yang tidak terkendali, bahkan menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan bagi studi-studi psikobiologis. Contoh teknologi destruktif. Teknologi yang secara sederhana merupakan penerapan sains adalah contoh aktual betapa masyarakat muslim di dunia ketiga amat bergantung pada masyarakat barat. Padahal teknologi yang diterapkan itu sendiri bukanlah merupakan kebutuhan utama dari masyarakat muslim. Seperti tadi. Sebagaimana halnya sains, teknologi yang diimpor pun tidaklah bebas nilai atau netral. Hal ini sangat bertentangan dengan asumsi yang populer diterima masyarakat bahwa teknologi bersifat netral. Barangkali dari asumsi tersebut mengapa masyarakat muslim dalam beberapa dasawarsa terakhir mengabaikan kebutuhan teknologis umat sesuai dengan kebutuhan pasti mereka. Keyakinan sifat baik teknologi ini begitu mendalam dan berpengaruh sehingga pengalaman selama 3 dasawarsa dalam kegagalan program bantuan teknologi dan akibat-akibat profek alih teknologi yang merusak pun tidak mampu meruntuhkannya. Dalam kasus alih teknologi misalnya tidak hanya menyebabkan negeri-negeri muslim semakin bergantung pada negeri-negeri industri, tetapi juga menimbulkan pengaruh yang merusak terhadap kebudayaan dan lingkungan muslim. Perhatikan misalnya pengaruh teknologi yang ditetapkan atau yang diterapkan di kota suci Mekah, Madinah, dan kawasan lain yang dipakai untuk ibadah haji. Pada dekade terakhir ini, lingkungan haji telah dirombak tanpa ampun, diputus dari akar-akar sejarahnya oleh semacam teknologi brutal yang didasarkan pada perusakan dan kekerasan lingkungan. Suatu kenyataan yang memperlihatkan kurangnya perhatian akan nilai-nilai kultural dan konkret spiritual. Alih teknologi yang sensitif pada lingkungan haji telah melahirkan situasi di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam kita menghadapi destruksi fisik secara total. Salah satu bangunan yang paling dimuliakan, simbol dari nilai yang tak tergoyahkan.
Sumber Sardar Ulumul Quran 1991 nomor 8 volume 2. Dengan demikian tidak ada sesuatu pun yang bebas nilai atau netral. Dalam sains dan teknologi, mereka yang masih setia pada gagasan ini sesungguhnya hidup di dunia lain. Sains dan teknologi modern adalah produk sejarah dan kebudayaan yang khas Barat dan senantiasa membawa nilai-nilai asli kebudayaan kemanapun ia disebarkan. Bila kita mencoba merunut kembali sejarah keilmuan, maka akan didapatkan bahwa krisis yang terjadi hari ini di Barat pada hakikatnya bermuara pada pandangan dunia mengenai relasi antara Tuhan, manusia, dan alam. Humanisme Barat misalnya yang berakar dari filsafat Yunani kuno menganggap bahwa alam adalah entitas yang mesti dikuasai. Filsafat Yunani kuno menampilkan konsep tarik-menarik antara manusia dan dewa, dewa yang dipersonifikasikan dengan fenomena alam seperti banjir, petir, hujan, dan sebagainya mengalami kekalahan. Manusia bisa mengatasi segala rintangan alam atau dewa. Dari sinilah keilmuan Barat diarahkan kepada upaya penaklukan alam. Lebih ekstrim lagi karena merasa mampu menaklukkan alam, akhirnya tidak percaya kepada Tuhan, dan lahirlah konsep keunggulan ras, dalam hal ini ras kulit putih. Apakah Islamisasi sains? Sejak dekade 1970-an, banyak pemikir muslim mencoba menggagas Islamisasi sains dalam perspektif mereka. Sains dan teknologi yang ada hari ini sudah terkontaminasi oleh peradaban Barat yang sekuler. Definisi yang jelas mengenai Islamisasi sains sebetulnya masih belum baku, bahkan menimbulkan kontroversi, mengingat belum adanya kesepakatan pandangan terhadap terminologi tersebut. Untuk itu, istilah Islamisasi sains dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengaitkan kembali sains dengan agama, yang berarti mengaitkan kembali hukum alam, sunnatullah dengan Al-Quran, yang keduanya pada hakikatnya merupakan ayat-ayat keagungan Tuhan. Menurut Hanna Jumhana Bastaman dalam artikelnya yang berjudul Islamisasi Sains dengan Psikologi sebagai Ilustrasi, menyebutkan ada beberapa bentuk pola pemikiran Islamisasi sains, yaitu sebagai berikut. Similarisasi, yaitu menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari agama, padahal belum tentu sama. Misalnya menganggap konsep ruh sama dengan jiwa, al-nafas, al-ammarah, al-nafas al-lawamah, dan al-nafas al-mutmainnah, yang identik dengan ide, ego, dan superego dalam psikoanalisisnya Sigmund Freud. Penyamaan ini sebenarnya lebih tepat disebut similarisasi semu, yang dapat mengakibatkan biasnya sains dengan direduksinya agama ke taraf sains. Paralelisasi, yang menganggap adanya kesejalanan antara konsep yang berasal dari Al-Quran dengan konsep yang dari sains, karena kemiripan konotasinya. Misalnya menganggap Perang Dunia III sejalan dengan kiamat, atau menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj paralel dengan perjalanan ke ruang angkasa dengan menggunakan rumus fisika S sama dengan VXT. Paralelisasi sering digunakan sebagai scientific explanation atas kebenaran ayat-ayat Al-Quran dalam rangka menyiarkan Islam kepada komunitas tertentu. Berikut komplementasi yang menyatakan antara sains dan agama saling mengisi dan memperkuat satu sama lain, tetapi masing-masing tetap mempertahankan eksistensinya tersendiri. Misalnya manfaat puasa Ramadan untuk kesehatan yang dijelaskan dengan prinsip-prinsip dietari dalam ilmu medis. Komparasi, yang membandingkan konsep atau teori sains dengan konsep atau teori agama mengenai gejala-gejala yang sama. Misalnya, teori motivasi dari ilmu jiwa diperbandingkan dengan konsep motivasi yang dijabarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Induktifikasi, yang memiliki asumsi dasar dan teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empiris, dilanjutkan pemikirannya secara teoritis abstrak ke arah pemikiran metafisik, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip agama Al-Quran. Mengenai hal tersebut, contohnya, adanya keteraturan dan keseimbangan yang menakjubkan di alam semesta ini menyimpulkan adanya hukum maha besar yang mengatur. Verifikasi, yang mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran Al-Quran. Misalnya, penelitian mengenai efek zikir kepada Allah terhadap ketenangan perasaan. Keenam, pola pemikiran tersebut tetap memberikan impresi adanya semacam pengkotakan antara sains dan agama, atau ada semacam ikatan yang terputus atau missing link. Dalam pola pemikiran tersebut, agama yang pada dasarnya bertolak dari iman dan wahyu serta bercorak metafisis tidak bisa secara tergesa-gesa disatukan dengan sains yang bertolak dari akal manusia serta coraknya yang empiris. Untuk itu, perlu sesuatu yang mampu perantarai sains dengan agama sehingga missing link itu dapat ditiadakan, paling tidak dapat dieliminasi.
Mengingat sains dan agama memiliki karakter yang khas, maka sesuatu yang diperlukan itu berupa pandangan filosofis atau metafisis. Bila itu dimasukkan dalam figura integrasi ilmu dengan Islam, maka pandangan filosofis tersebut bermakna islamisasi terhadap ilmuannya sendiri. Jadi bukan ilmunya sendiri yang diislamkan, tetapi lebih utamanya mengislamkan dulu pandangan dunia atau worldview dari ilmuannya. Jawaban menangkal sekularisme. Nah, berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana mengislamkan pandangan ilmuwan dan sangat disadari bahwa ilmuwan, cendekiawan, pakar, dan juga calon-calonnya yang ada di kampus, maka dengan kenyataan tersebut usaha mengislamkan pandangan ilmuwan harus didahului dengan mengislamkan kampus. Ini merupakan upaya awal yang strategis untuk menyiapkan islamisasi sains. Bagaimana melakukan usaha tersebut? Telah banyak usaha yang dilakukan oleh para agamawan seperti mubalik, ustadz atau bahkan aktivis dakwah kampus untuk melakukan usaha mengislamkan kampus melalui dakwah-dakwahnya. Namun berbagai upaya tersebut dinilai belum cukup karena masih dilakukan secara sporadis, volunteer, dan kurang terorganisasi.